Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Suara saya bisa terdengar dengan baik ya, teman-teman ya? Suara saya aman? Aman, Bu. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam yang menguasai hari pembalasan, dan hanya kepada Allah kita kembali. Shalawat dan salam semoga terhaturkan kepada Nabi kita, Nabi akhir zaman Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad telah mengantarkan umat manusia dari zaman jahiliyah hingga kepada zaman yang penuh dengan kesetaraan keadilan bagi perempuan dan laki-laki. Terutama kita tahu Islam menjadi agama pembeda bagi tradisi dan budaya sebelum Islam diturunkan. Teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan, marilah kita buka perkuliahan ini bersama-sama dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagai pertemuan pertama, saya akan menyampaikan silabus perkuliahan. Mohon teman-teman nanti bisa memperhatikan dengan baik, kemudian nanti bisa memberikan tanggapan terkait silabus yang ada perkuliahan kita. Teman-teman silahkan dilihat dan dicek. Ini adalah silabusnya. Ya, teman-teman bisa lihat. Hari ini kita akan membahas tentang perkenalan singkat, tujuan dari mata kuliah, garis besar pembahasan perkuliahan, kemudian kontak belajar, ya. Kemudian nanti kita juga akan membahas tentang prinsip-prinsip dasar dalam Islam, antara lain tentang tauhid, kejujuran, keadilan, ya. Kemudian prinsip dalam bermuamalah itu sendiri, maqasid syariah, dan prinsip hidup muamalah dari Muhammadiyah itu sendiri. Lalu kita akan membahas pertemuan selanjutnya tentang Islam dan konsep harta. Saya berharap mata kuliah pertemuan ketiga ini nanti nggak usah dipilih teman-teman untuk kelompok ya, karena materi tentang Islam dan konsep harta ini nanti masih Ibu yang akan menjelaskan, karena ini membahas tentang hadiah, wasiat, ya, harta gono gini, jadi nanti ada hitung-hitungannya. Nah, teman-teman bisa nanti mulai membahas per kelompok per orang, mulai dari fikih korupsi di pertemuan keempat. Fikih korupsi membahas tentang pengertian korupsi, sebab-sebab korupsi, bentuk dan modus korupsi, dampak-dampak korupsi, strategi mencegah pemberantasan korupsi, ya. Kemudian pertemuan kelima kita Islam dan kepemimpinan, bagaimana tentang kepemimpinan, bagaimana dasar kepemimpinan dalam Islam, pemimpin yang diisyaratkan oleh Islam, dan tentu saja tidak lupa meneladani sikap kepemimpinan Rasulullah SAW. Pertemuan ke-6 kita membahas tentang Islam, kemiskinan, pemberdayaan du'afa dan mustad'afin, ya, termasuk kelompok yang lemah dan dilemahkan secara struktur ekonomi, budaya, dan lain sebagainya. Lalu pertemuan ke-7 kita akan membahas Islam dan toleransi, ya. Kemudian nanti ada UTS, ada Islam, ilmu pengetahuan dan sumber daya insani. Kita akan membahas tentang kepentingan dan kemanfaatan ilmu, ya, dan bagaimana posisi ilmu di dalam adab dan kehidupan sehari-hari. Pertemuan ke-10 kita akan membahas Islam, sumber daya alam dan lingkungan hidup. Jangan lupa nanti dikaitkan dengan fikih tanah air, udara, dan fikih kebencanaan, terutama putusan Tarjih Muhammadiyah ini juga masuk di sini tentang fikih lingkungan. Lalu pertemuan ke-11 ada Islam dan perempuan, tentang bagaimana perempuan dalam sejarah Islam, dan termasuk juga kepemimpinan perempuan. Pertemuan ke-12 itu pernikahan dalam Islam, ya, ada tujuan pernikahan yang dilarang dan tujuan dari pernikahan yang dibolehkan, ya, dan bagaimana pernikahan itu dijalankan dalam perspektif Islam. Pertemuan ke-13 ada keluarga sakinah, termasuk juga nanti pertemuan ke-14 dan ke-15 adalah mengatasi problematika persoalan dalam rumah tangga, termasuk menjadi keluarga yang sakinah berdasarkan putusan Tarjih Muhammadiyah, yakni diantaranya adalah monogami. Ini adalah silabus yang akan kita bahas selama 1 semester ke depan. Dari silabus tadi kita akan bahas secara perlahan-lahan begitu,
Apakah ada yang ditanyakan dari teman-teman? Saya persilakan. Ada yang ditanyakan dari silabus? Apakah jelas? Lucy Rahmawati Irawan. Lucy, Gusti Muhammad, Alvin, Muhammad Aziz Nasrullah. Ada yang ingin ditanyakan? Nggak ada, Bu. Nggak ada, Bu. Oke, kalau misalnya belum ada yang belum ada yang ditanyakan, saya akan menjelaskan tentang bagaimana perkuliahan kita ke depan ya. Nah, selama perkuliahan ke depan ini, teman-teman nanti ada 3 komponen yang wajib dikerjakan. Yang pertama adalah tugas. Tugas dari masing-masing teman-teman adalah membuat PPT dari silabus yang sudah saya bagi tadi. Jadi nanti silahkan 40 sekian orang ini akan membelah diri menjadi beberapa orang, menjadi beberapa kelompok maksud saya. Kemudian memilih kelompoknya dan kemudian memilih materi. Materi yang bisa dipilih mulai dari pertemuan keempat, materi keempat, ya itu bisa dipilih. Itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman bukan membuat makalah, tetapi membuat PowerPoint PPT. Bikinlah PPT yang selengkap mungkin dan sedetail mungkin, tetapi tidak boleh PPT itu diambil dari blog. PPT itu hanya boleh diambil dari buku atau jurnal, ya PPT. PPT-nya harus diserahkan seminggu dari sekarang, semua PPT mulai dari kelompok materi 4 sampai materi terakhir PPT-nya. Nanti dalam setiap pertemuan itu akan ada presentasi, tetapi yang dipresentasikan bukan dari PPT yang teman-teman buat. Misalnya Herna, Dinda, Henry, dan Leli itu satu kelompok kebetulan mendapatkan materi dari kelompok atau materi 5. Tetapi nanti pada saat pertemuan akan kita kocok kayak arisan begitu. Bisa jadi Herna, Dinda, Henry, dan Leli walaupun membuat PPT kelima tentang sumber daya alam misalnya begitu, tetapi bisa jadi mempresentasikan materi tentang kepemimpinan perempuan karena dikocok. Tujuannya apa? Tujuannya supaya teman-teman membaca setiap PPT yang ada, ya, supaya membaca setiap PPT yang ada. Itu adalah tugasnya, dan PPT yang bagus itu sudah menyumbang 40% dari penilaian. Nanti ketika presentasi akan ditambah 60%. Jadi kalau teman-teman maksimal, nilainya langsung 100% untuk tugas. Nah, kemudian untuk ujian tengah semester, teman-teman diharapkan bisa membuat konten video kreatif karena zaman sekarang kan digital ya, era digitalisasi. Jadi harus membuat konten video kreatif. Itu bisa berkelompok. Materinya juga bisa materi yang dibuat untuk PPT, bisa juga di luar PPT. Aulia, are you there? Please open your camera right now. Aulia Rahma. Gusti Muhammad, are you there? Hartini. Iya Bu, ada barang putih. Oke, please open your camera ya. So I know you are already there. Oke, nah kemudian untuk membuat konten video kreatif sekreatif mungkin ya, karena itu nanti akan kita upload di YouTube begitu. Tugasnya kelompok, maksimal 5 menit, minimal 3 menit. 3 menit aja boleh. Materinya sekreatif mungkin, sesuai silabus yang teman-teman pilih. Begitu. Jangan bikinnya PPT doang lalu dibaca, tetapi bisa dengan kayak bikin teater, bisa kayak dialog dan lain sebagainya. Itu untuk ujian tengah semester. Ujian akhir semester, teman-teman masing-masing membuat tulisan yang harus dipublikasikan di sosial media, media cetak ataupun media online. Tetapi dengan media, syarat medianya adalah media yang sudah ada redakturnya. Jadi membuat tulisan yang sudah ada
redakturnya. Supaya apa? Supaya teman-teman terbiasa menulis dan teman-teman terbiasa juga menyampaikan ide dan gagasan di publik. Itu untuk tugas ujian akhir semester. Saya pastikan untuk ujian tengah semester maupun ujian akhir semester teman-teman relatif bukan ini ya, bukan menjawab soal seperti UTS atau UAS, tapi nanti lebih sifatnya formatif gitu, karena sudah dilakukan dengan membuat konten video kreatif dan juga membuat tulisan. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Saya persilahkan. Ibu mau nanya, Ya, silakan, Hana. untuk tugas UAS buat tulisan itu temanya bebas kan ya? Ya, betul Hana. Materi sesuai dengan silabus. Jadi Hana boleh pilih silabus yang ada dan bisa dipilih kira-kira mau membahas apa. Yang lain? Terima kasih ya Bu. Sama-sama Hana. Yang lain? Oke, kalau belum ada yang lain pertanyaan, Ibu mau menjelaskan tentang dasar-dasar muamalah dulu ya, sebagai fondasi dari kita bermuamalah. Nah, teman-teman, apa yang pernah teman-teman dengar dengan kata muamalah? Siapa mau ngasih tanggapan? Yang kameranya nggak dibuka siapa nih? Ibu mau tunjuk aja deh. Lucy Rahmawati. Ini kalau Ibu panggil 3 kali nggak jawab berarti nggak ada di Zoom ya. Lucy Rahmawati. Yang ketiga nih, Lucy. Ya, Bu. Oke, Lucy, apa yang Anda ketahui tentang muamalah? Silakan. Gimana Lucy? Muamalah, ya Bu, muamalah adalah sebuah hubungan manusia dalam interaksi sosial sesuai syariat. Aduh, device-nya nih. Kayaknya ada bermasalah. Hubungan manusia dengan manusia yang lain. Sesuai dengan syariat. Oke, yang lain? Winda, gimana Win? Apa sih muamalah itu menurut Winda? Silakan Win, gimana Win? Menurut Winda, muamalah itu hubungan antar manusia, hubungan Win, suaranya kepotong Win. Muamalah itu hubungan antar manusia, hubungan sosial atau hablum minanas, Bu. Oke, kalau Isabel gimana Isabel? Isabella. Isabel? Iya, Bu. Gimana menurut Isabel? Saya udah on mic, Bu. Ada suaranya nggak, Bu? Ada, silakan. Apa muamalah menurut Isabella? Muamalah itu menurut saya kayak sebuah hubungan antar manusia dengan manusia untuk
saling membantu agar tercipta masyarakat yang harmonis, Bu. Oke, baik. Terima kasih teman-teman atas tanggapannya. Oke, apa sih definisi muamalah? Muamalah adalah seperangkat norma hukum yang mengatur hubungan antara sama manusia yang berkaitan dengan harta kekayaan, di mana cara memilikinya bisa dengan cara berbagai macam, termasuk diantaranya adalah transaksi, pertukaran, maupun penyelesaian sengketa. Adakah sengketa dalam permasalahan muamalah? Ada. Misalnya ada tentang harta, gonogini, kemudian ada keperdataan jual beli ya, yang kemudian ada persoalan sengketa itu juga bisa. Muamalah juga bisa dimaknai sebagai sebuah aturan tentang jual beli, hubungan antar pihak dalam rumah tangga atau keluarga atau yang dikenal sebagai akhwalus syahsiyah. Ada juga jinayah siasa atau hukum pidana dalam Islam, jadi penyelesaian persoalan-persoalan yang terkait dengan kepidanaan. Ada siasa syariah atau politik Islam, dan semua ini adalah termasuk ke dalam cakupan muamalah. Siasa syariah juga berkaitan dengan konstitusi negara, berkaitan juga sistem partai dan lain sebagainya. Jadi semua ini adalah terkait dengan muamalah. Teman-teman, perbedaan signifikan antara muamalah dan ibadah adalah kalau ibadah itu hablum minallah, jadi sifatnya langsung berhubungan kepada Allah, sedangkan muamalah itu lebih kepada hablum minanas, artinya hubungan manusia ke manusia yang lainnya ya. Nah, contoh paling mudah untuk menjelaskan muamalah dalam jual beli itu misalnya ada penjual, ada pembeli, ada ijab kabul atau silghot, ada benda atau barang yang diperjualbelikan atau disebut juga maqut alaih ya. Jadi ada objeknya. Ini adalah definisi dari muamalah itu sendiri. Dalam prakteknya, ketika melakukan muamalah, seseorang itu diminta untuk melakukan adab ataupun perbuatan yang baik, yakni azaz ta'adul al-manafi, jadi tentang kebermanfaatan, tabadul al-manafi. Nah, tabadul al-manafi ini jadi tidak boleh dalam muamalah itu tidak ada manfaatnya ya. Jadi dalam setiap perbuatan muamalah harus ada manfaatnya. Nah, muamalah sendiri teman-teman ingat ya, bukan hanya soal jual beli, termasuk juga dalam hubungan personal keluarga. Ada nilai adalah yaitu keadilan, ada antarodin jadi keredoan atau suka sama suka, jadi ikhlas gitu, nggak bisa tuh namanya Rohmi misalnya melakukan muamalah tetapi tidak ikhlas dengan Elsa, maka itu tidak terjadi muamalah. Ada adamul al-ghuror, jadi berupaya untuk menghilangkan tipu daya atau kerugian ya. Jadi muamalah itu harus didasarkan kepada sifat-sifat yang menjauhkan diri dari tipu daya. Ada albir atwa taqwa, jadi ada nilai ketakwaan di dalamnya, ada nilai tolong menolong, ada nilai musyarakah atau kerjasama, ada nilai musawah atau nilai kesetaraan, dan kemudian ada nilai as-sidq, yakni kejujuran. Di dalam muamalah ini adalah azas-azas yang harus ditaati dan dipatuhi, dan ini menjadi cerminan kompas dalam perbuatan muamalah. Teman-teman, dalam perbuatan muamalah juga kita diminta untuk menjauhkan sifat yang disebut al-zulm ya. Apa sih al-zulm itu? Al-zulm itu teman-teman pasti dengar ya, bahwa ini lawan kata dari pelita atau cahaya. Ina zulumati ila nur. Nah, jadi muamalah itu harus membawa bermanfaatan dari yang gelap kemudian menjadi yang terang. Yang tadinya nggak jelas nih soal hukum jual beli, tetapi dengan muamalah kemudian menjadi jelas. Istilah al-zulm itu sendiri dalam bahasa Indonesia bisa diartikan sebagai kejahatan, dosa, bengis ya, dan macam-macam. Di Al-Quran tuh ada 316 kali disebutkan al-zulm. Jadi betapa makna ini buruk dan memang harus dihindarkan dalam perbuatan muamalah. Selain al-zulm tadi, ada juga ada mu'ad-doror wad-diror. Itu juga harus dijauhkan dalam praktek atau prinsip bermuamalah. Karena ada mu'ad-doror wad-diror ini harus dihilangkan dalam setiap aspek muamalah ya. Jadi muamalah itu niatnya baik,
maka segala sesuatu yang tujuannya keburukan itu harus dihindarkan atau yang bertujuan menyebabkan kerusakan. Nah, teman-teman, dalam prakteknya sendiri, muamalah itu mengenal konsep maklosid syariah. Jadi ada hifzuddin, ya, menjaga agama, hifzun nafs, menjaga diri, hifzul akal, menjaga akal, kemudian menjaga keturunan, dan yang terakhir adalah menjaga harta benda. Tujuannya apa? Sebagaimana dirumuskan oleh Asy-Syatibi dalam Maqasid Syariah, dalam bukunya Muwafaqat fi Usul al-Syariah di abad ke-18 Hijriah. Ini menjadi guidance seperti teman-teman juga mungkin pasti mendengar tentang primer, sekunder, dan tertier ya. Nah, dalam konsep maqasid syariah itu tidak bisa dibedakan, tidak bisa dipisah-pisahkan mana yang primer, mana yang sekunder, atau mana yang tertier, karena semua itu saling terkait satu sama lain. Gak bisa orang ibadah kalau perutnya lapar. Begitu. Ya. Atau misalnya sulit membayangkan dalam hubungan rumah tangga yang tujuannya sakinah mawaddah warahmah, tiba-tiba ada kekerasan dalam rumah tangga. Jadi konsep maqasid syariah itu tentang kebutuhan primer, sekunder, dan tertier itu menjadi kebutuhan yang dia melengkapi satu sama lain dan tidak bisa dipisahkan. Mana yang lebih dulu, mana yang lebih tidak dulu, misalnya begitu. Jadi semua menjadi satu kesatuan. Yasir Audoh itu menurunkan maqasid syariah dalam bukunya yang disebut Maqasid Asy-Syariah as Philosophy of Islamic Law, a System Approach, itu lebih menurunkannya dalam overarching isu dan lebih kontekstual dari maqasid syariah yang sebelumnya dinilai bersifat tekstual. Misalnya Yasir Audoh itu menjelaskan bagaimana tentang pemaknaan zakat itu lebih pelaksanaannya itu lebih berorientasi kepada kemaslahatan. Misalnya kalau dalam Profesor Abdul Muti itu menjelaskan apakah orang-orang fisabilillah ya atau penerima zakat itu diperluas 8 golongan itu misalnya adalah orang-orang yang dalam perjalanan, musafir ya, Ibnu Sabil. Nah, bagaimana mengimplementasikan Ibnu Sabil dalam kehidupan saat ini? Maka Prof. Abdul Muti itu menjelaskannya sebagai homeless. Jadi orang-orang yang nggak punya rumah itu sebenarnya juga bisa dimaknai sebagai orang-orang yang juga membutuhkan bantuan zakat, tetapi dia termasuk dalam kategori Ibnu Sabil. Misalnya begitu, jadi para musafir. Itu diantara konsep turunan, ya, bagaimana mengimplementasikan maqasid syariah dalam tataran muamalah itu sendiri. Sampai sini ada pertanyaan teman-teman sebelum saya merubah ke PowerPoint selanjutnya. Silakan direspon. Musdalifatun Nisa, ada pertanyaan? Enggak, Bu. Oke. Alfia, ada pertanyaan? Belum, Bu, belum ada. Belum ada. Eko BM ini siapa ini? Saya, Bu. Eko, ada pertanyaan Eko? Nggak ada, Bu. Cukup, Bu. Oke, kalau belum ada pertanyaan, Ibu akan menjelaskan apa yang tadi Ibu sampaikan dalam contoh yang lebih ini lagi ya, lebih teknis lagi tentang prinsip-prinsip dasar muamalah. Yang pertama adalah prinsip dasar dari muamalah itu sendiri itu menisbatkan ya atau meyakinkan bahwa setiap kehidupan manusia di muka bumi ini ada dasarnya ya, ada bentukannya. Siapa yang bentuk? Ya ini kepada Allah Subhanahu wa taala yang kemudian kita turunkan nanti menjadi nilai tauhid, nilai kejujuran, bersamaan derajat, musyawarah, toleransi, keadilan, tolong menolong, amal ma'ruf, nahi mungkar.
Yang pertama adalah tauhid. Kullu amalin biniat. Jadi kalau kita mau melakukan segala sesuatu, teman-teman, itu harus dengan niat. Nggak bisa tuh yang namanya Maulida Putri mau melakukan jual beli tapi nggak niat. Jadi nggak bisa. Kenapa nggak ada niat? Kalau nggak ada niat, nggak ada jual beli antara Maulida dan Herna Lutfiah, misalnya begitu. Atau Muhammad Aziz, ya, ketika mau melakukan apa tuh namanya praktek beracara di pengadilan, kalau nggak didasari tauhid, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa Allah itu melihat semua perbuatan manusia, mungkin Aziz ketika akan jadi hakim itu jadi memutus perkara dengan tidak adil atau menerima suap. Nauzubillah min dzalik. Kenapa? Karena tidak ada nilai tauhid, tidak ada nilai takut kepada Allah, bahwa Allah itu melihat semua perbuatan manusia dan akan dimintakan pertanggungjawabannya ila yaumil akhir, yang misalnya disebutkan dalam surat Yasin, al-yauma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Karena yakin Allah itu akan melihat semua perbuatan kita, ya. Jadi Rohmi Iliyin, ya, begitu misalnya, ketika jadi pejabat dia nggak akan korupsi, ya nggak, Rohmi? Iya, karena tahu Allah akan melihat perbuatan. Leli misalnya begitu kan, Leli nih misalnya nanti akan jadi pejabat, nah, kemudian nanti bersama Khairul Darmawan, karena takut tauhidnya kuat kepada Allah, maka semua yang dilakukan itu kullu amalin biniat dan takut kepada Allah. Jadi dalam muamalah kita tidak bisa membedakan atau memisahkan tauhid dalam kehidupan muamalah. Tauhid itu bukan hanya soal kita sholat kepada Allah, ya, atau membayar zakat. Tapi tauhid itu harus termanifestasi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang kedua adalah jujur. Aulia rahmah, misalnya diberi uang untuk kegiatan di kampus, jujur nggak nih, gitu kan? Apakah misalnya harganya 10.000 memang dihargai 10.000 atau kemudian di markup? Nah, nilai kejujuran ini harus menjadi modal juga dalam perbuatan muamalah. Lalu apalagi persamaan derajat? Apa sih maksudnya persamaan derajat? Persamaan derajat misalnya Lucy Rahmawati ini mau dilamar, ya, sama temannya begitu, sama kakak kelasnya atau siapanya. Tetapi kemudian dianggap bahwa Lucy ini bukan manusia utuh, jadi dianggap manusia yang tidak sempurna. Jadi kemudian dianggap tercipta dari tulang rusuk, nggak boleh beraktivitas di luar rumah, ya nggak, Lucy, ya? Kemudian juga tidak boleh beraktualisasi. Nah, ini adalah sesuatu yang salah. Karena apa? Karena menganggap hubungan personal laki-laki dan perempuan tidak sederajat. Padahal dalam prinsip muamalah ada persamaan derajat di sana. Lucy, are you there? You didn't answer my question at all. Ya, Bu. Kamera dibuka dong, Non. Open your camera, please. Lucy. Selanjutnya, selain persamaan derajat, ada musyawarah. Musyawarah ini bukan hanya soal pemilihan ketua kelas aja, ya. Tetapi dalam setiap penyelesaian perkara yang ada, maka nilai-nilai musyawarah itu didahulukan. Ya, prinsip musyawarah ini adalah untuk mencapai mufakat, untuk kemaslahatan, untuk kebaikan. Jadi nggak boleh ada permusuhan, ya. Kayak yang baru terjadi nih, soal misalnya nonton bola atau yang lainnya, kalah tidak terima, ya. Nah, itu tidak boleh. Jadi prinsip musyawarah ini harus ada dalam praktek bermuamalah. Selanjutnya adalah toleransi. Toleransi itu misalnya apa sih? Misalnya berbuat adil, menghormati prinsip agama orang lain yang berbeda, ya. Misalnya lakum dinukum waliyadin, itu dimanifestasikan bukan untuk menghinakan agama lain, tetapi juga saling menghormati.
Termasuk juga dalam toleransi dalam wujud peradilan dan lain sebagainya. Kemudian keadilan. Nah, adil ini ya Alia Sahira, adil ini adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Adil itu bukan berarti dia sama banyak, tapi kebutuhan seseorang itu disesuaikan. Nah, itu adalah disebut sebagai adalah atau keadilan itu sendiri. Kemudian ada tolong menolong. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Jadi tidak boleh tolong menolong dengan tujuan untuk perbuatan dusta. Ya, Alia Sahira. Untuk tujuan ngebohongin, nah itu nggak boleh. Begitu ya, Aziz ya. Jadi tolong menolong itu bukan untuk tujuan merendahkan orang lain atau untuk menghinakan ya Putri. Jadi tolong menolong itu berorientasi kepada perbuatan kepedulian sosial, meningkatkan rasa syukur, persaudaraan, dan lain sebagainya. Dalam hidup bernegara, tolong menolong ini juga bisa terlihat misalnya dengan jaminan kesehatan ya. Jadi ada yang membayar premi, subsidi silang untuk membantu teman-teman atau saudara-saudara yang membutuhkan. Dan kita juga jangan berharap kita sakit. Kita berharapnya kita selalu sehat. Jadi kita tidak perlu mengakses dana sosial itu. Nah, tolong menolong itu juga misalnya ketika ada bencana. Kita nggak bisa ya ketika ada bencana kemudian tanya nih Winda menolong Isabel. Ini Winda sama Isabel kameranya nggak dibuka, kenapa nih sama Alia? Gak bisa nih misalnya Winda mau nolong, tanya dulu, Isabel kamu agamanya apa? Kata Isabel Islam. Kamu organisasinya apa? Kalau organisasinya nggak sama-sama saya nggak mau nolong. Nah itu nggak bisa tuh. Ya, jadi dalam situasi apapun, tolong menolong itu tidak mengenal suku bangsa, ras, agama, warna kulit, jenis kelamin, termasuk orientasi politiknya ataupun keorganisasiannya nggak bisa. Jadi yang namanya kita tolong menolong itu dalam hal ini adalah nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, persaudaraan, kesamaan, kesetaraan, dan lain sebagainya. Terakhir, dalam prinsip muamalah kita penting mengedepankan tentang amal ma'ruf nahi munkar. Jadi kita mengingatkan kepada teman-teman kita mana perbuatan yang buruk dan mana perbuatan yang baik, dan itu adalah bagian dari pelaksanaan muamalah itu sendiri. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan teman-teman? Belum, Bu. Belum tanya, belum ada yang ditanyakan. Belum, Bu. Oke, kalau belum ada yang ditanyakan, nanti sambil Ibu ingin bertanya dan mengenal teman-teman lebih dekat satu persatu, Ibu ingin memanggil teman-teman satu persatu, lalu teman-teman boleh menyebutkan nama panjang, lalu harapannya apa sih dari mata kuliah kajian Islam dan muamalah ini ya. Jadi kita sekaligus perkenalan. Ini Ibu acak aja nih manggilnya. Ibu mulai pertama dengan Alvin Afrianto. Ada di Zoom? Ada, Bu. Nah, silakan perkenalan Elvin dan harapannya dari mata kuliah ini. Atau spesifik apa sih yang ingin diharapkan ataupun dipelajari lebih detail dari mata kuliah ini? Silakan Elvin. Nah, saya Elvin Afrianto. Yang saya harapkan dari mengikuti mata kuliah ini itu bisa lebih baik, berhubungan baik sama manusia sesuai syariah. Oke, makasih Alvin. Ingin lebih baik lagi ya. Jadi tahu tentang nilai-nilai hubungan personal. Oke. Selanjutnya Ibu ingin ke siapa ya? Hana Rahmawati. Halo Hana. Ya Ibu. Silakan Hana, perkenalan. Perkenalkan, nama saya Hana Rahmawati. Harapan saya di mata kuliah kajian dan muamalah ini tentunya agar mendapatkan pengetahuan baru dan ilmu-ilmu tentang kajian dan muamalah itu sendiri, Bu.
agar saya mengetahui juga aturan-aturan yang mungkin saya belum ketahui yang sesuai dengan syariat Islam. Seperti itu. Oke, Hana, terima kasih. Kalau ada yang ingin tahu secara spesifik misalnya tentang suatu hal juga boleh ya, karena ini kan sifatnya menjadi sangat personal. Jadi teman-teman boleh secara personal juga mengungkapkan. Oke, saya mau ke Muhammad Aziz Nasrullah. Nasrullah, are you there? Please introduce yourself. And what do you expect for this subject? Nasrullah, silakan. Saya bisa lebih tahu jauh tentang hubungan gerhana antara manusia dengan manusia. Hal yang saya ketahui tentang yang benar sesuai Islam itu kayak gimana gitu. Hubungan perkawinan antar manusia? Bu, Ingin mengetahui hubungan perkawinan antar manusia? hubungan manusia dengan Allah gitu. Iya, hubungan perkawinan antar manusia. Ya, boleh juga sih. Oh, enggak, kirain nanya itu. Oke deh. Ya kalaupun mau tahu itu juga nggak apa-apa. Suaranya agak keputus Aziz. Jadi ingin lebih tahu tentang hubungan sosial ya. Ya, Aziz. Iya, Bu. Oke deh. Ya, makasih Aziz ya. Sela Octavia, ada nggak Sela? Ya, Sel? Bu, saya. Ya, silakan Sel. Apa ya, bisa lebih memperdalam ilmu kajian dan muamalahnya sih, Bu. Apanya nih yang perdalam? Harus jelas. Ilmunya. Ilmu Ya, kebatinan. Enggak gitu. Ya gitu deh, Bu. Oh gitu, oke. Nanti habis ini setelah Sela disebutkan ya, dulu lulusannya pesantren, madrasah aliyah atau sekolah menengah atas. Khairul Darmawan atau Semea juga boleh cerita. Khairul Darmawan? Iya Bu, saya. Ya, silakan. Saya Heru Darmawan, lulusan dari SMK N28 Jakarta. Harapan saya belajar kajian dan muamalah tuh biar saya lebih memahami lagi tentang muamalah itu sendiri, terlebih dari konsep hubungan antar manusianya sama prinsip-prinsip muamalah kayak gitu yang tadi 8 itu. Oke, makasih. Kalau mau tanya yang lebih personal juga nggak apa-apa loh. Utari Trihandayani. Iya, Bu. Silakan. Perkenalkan, nama saya Utari Trihandayani dari SMK PGRI 37 Jakarta. Harapan saya untuk kajian muamalah ini supaya bisa lebih paham lagi tentang ilmu-ilmu Islam. Oke, Utari, terima kasih. Selanjutnya, Amanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amanda Gina Salamah dari itu biar lebih dari tahu mana? Amanda dari mana? Tadi keputus. dari SMA 74, Bu. Oke. Harapan saya biar lebih tahu lagi tentang kemuamalahan dan syarat-syaratnya sesuai syariat Islam yang mana bisa bermanfaat untuk saya ke depannya, Bu. Oke, terima kasih Amanda. Elsa Sofia Andini. Silakan Elsa. Perkenalkan, nama saya Elsa Sofia Andini, lulusannya dari Kaletris. Tujuan saya belajar pelajaran matkul ini itu biar bisa tahu dan belajar lebih banyak lagi tentang gimana caranya kita bermuamalah sesama manusia.
Oke, terima kasih. Kemudian saya ingin ke tadi sudah oke, sekarang ke Maulida deh, Maulida Putri. Assalamualaikum, saya Maulida Putri dari SMK PGRI 37. Tujuan saya untuk bisa mengetahui lebih dalam lagi dalam muamalah, terus bisa dipraktikkan ke dalam kehidupan sehari-hari. Oke, terima kasih. Isabel, silakan selanjutnya. Isabella adalah, ini kayaknya ada lagunya nih. Perkenalkan, nama saya Isabella Putri. Isabel, cerita dong kenapa dikasih nama Isabel? Sekolahnya di SMK Lamanah. Oke, Isabel cerita dong kenapa dikasih nama Isabel? Jadi gini Bu, sebenarnya kenapa mama saya itu ngasih nama saya Isabella. Sebenarnya mama saya itu waktu lagi hamilin saya tuh nyanyinya Isabella mulu Bu. Nah terus ayah saya jadi berpikiran kayak kenapa nih nggak dinamain namanya Isabella aja. Jadi kayak gitu Bu ceritanya. Coba nyanyi dong Isabel, gimana sih lagunya? Seperti itu. Seperti apa? Ini saya nggak tahu. Saya malu Bu, jangan Bu. Ini saya lagi di rumah sakit tuh, nanti saya ditepuk tanganin lagi Bu di sini Bu. Siapa yang sakit? Siapa yang sakit? Oh ini Bu saudara saya mau check up, tuh, seperti itu. Oh Isabel dokter? Bu, harapan. Hah? Isabelnya dokter? Enggak. Bukan Ibu. Oke, harapannya apa, Bel? Harapan saya itu ya semoga di matkul ini saya bisa mempraktikkan ilmu yang saya dapat di muamalah secara langsung. Seperti itu sih, Bu. Oke, makasih Isabel. Cepat sembuh ya buat yang sakit. Kemudian Rivaldi? Perkenalkan, nama saya Muhammad Rivaldi Ilhan, asal sekolah SMK Negeri 1 Kolaka. Harapan saya mempelajari matkul ini yaitu memberikan tuntunan dan ajaran hidup, dapat mengenal mana yang baik dan mana yang buruk. Nggak ada ajang nyari jodoh nih? Enggak. Yakin? Nggak ada Bu, itu aja Bu. Kamu malu. Beneran ya, Rivaldi ya? Iya Bu, itu aja Bu. Oke deh. Selanjutnya Putri Aulia. Put? Iya Ibu. Silakan. Baik, perkenalkan, nama aku Putri Aulia Nur, asal sekolah dari SMA Negeri 1 Parung. Ya, harapan saya mengikuti pelajaran atau kuliah Ibu tentunya ingin belajar lebih dalam mengenai kajian Islam dan muamalah, lebih mendalami dan juga bisa mempraktikkan langsung dalam kehidupan. Oke, terima kasih ya. Sekarang Asromah. Apa nih artinya Asromah namanya? Apa arti dari Asromah? Boleh dong cerita kenapa dikasih nama Asromah? Ibu maaf ya sebelumnya, ini pakai punya Romi dulu, aku keluar terus Zoom-nya. Oh gitu, kamu ini kosannya dekatan? Iya dekatan Bu. Oke, yuk gimana? Apa? Perkenalkan nama saya Asromah. Apa? Asal sekolah SMA 3 Pandeglang. Harapan saya mempelajari ilmu muamalah, mau lebih dalam lagi apa aja yang ada di dalam transaksi-transaksi jual beli, supaya saya bisa mempraktekannya di kehidupan sehari-hari. Oke, jadi kamu mau jadi entrepreneurship ya? Langsung mau mempraktekkan. Amin gitu dong. Ya, amin. Oke. Frianda? Saya Bu. Frianda Anugrah Putra. Apa sih artinya Frianda itu? Friandanya tuh ngambil dari Friday Bu, ngambil kan saya lahir di hari Jumat. Terus anugerahnya kayak anugerah putra tuh dianugerahi anak laki-laki Bu. Jadi kamu anugerah buat keluarga dong? Aduh, nggak tahu sih Bu, itu pokoknya anugerah anak dari laki-laki karena kan saya dua bersaudara.
gitu Bu. Harus pede dong. Iya Bu, saya menjadi anugerah gitu dong. Iya sih, iya Bu. Oke, harapannya? Harapannya di sini dalam mata kuliah ini saya dapat bisa menambah wawasan mana yang harus saya ambil yang lebih baik dalam untuk kehidupan sehari-harinya gitu Bu. Oke, makasih Putra. Selanjutnya ada Aulia ya. Aulia Rahma. Ya Ibu. Silakan. Perkenalkan, nama saya Aulia Rama dari SMA 12 Kota Jambi. Harapan Kamu udah di saya. Jambi? Iya Ibu. Berarti ini di Jambi? Lagi di sini udah di Jakarta Bu. Kameranya nggak kelihatan ini muka kamu, yang kelihatan layarnya. Oke. Jambinya di mana, Aulia? Itu Bu. Jambinya di kota sih Bu. Oke. Ini ada yang dari Medan nggak? Saya lagi di Medan nih. Percaya nggak kalau lagi di Medan? Nggak percaya? Oke, Aulia. Apa harapannya, Aulia? Harapan saya di matkul ini dapat memahami dan mempelajari tentang syariat-syariat Islam dan aturan-aturan dan hukum sesuai syariat Islam. Oke, ini rata-rata semua semester 5 kan ya? Iya Bu. Iya Ibu. Iya Bu. Oke, berarti udah canggih-canggih lah ya. Semester 5. Oke, selanjutnya Reza. Reza? Iya Ibu. Silakan Za. Perkenalkan, nama saya Reza Nur Fazriyah, asal sekolah SMA Negeri 1 Kalianda, Lampung. Oh, kamu dari Lampung? Iya Bu. Kalianda? Iya. Saya juga dari Lampung. Lampung jauh di Mato. Salah ya? Itu kampung ya? Oh, kalau Lampung apa? Jauh ujung dan apa dulu lagunya? Iya gitu Bu. Nah, coba nyanyi dulu lah kamu. Gimana, Za? Nggak bisa Bu. Masa nggak bisa? Kamu biasa nyanyi juga. Ayo, Za, nyanyi, Za. Bukan orang Lampung asli Bu. Ya, tapi kan ada pelajarannya itu. Ujung danau, ranau apa? Telisik minwai kanang sampai pantai laut jauh. Pesisir Khimpe Pandu. Masa kamu nggak tahu? Mana nih sekolah Kalianda? Ayo, nyanyi, Ja. Tuh, Hartini mau dengar tuh. Elvin juga mau dengar ya, nggak, Vin? Hartini ya? Boleh, ya? Bu. Iya. Ayo, cepetan nyanyi. Nggak bisa nyanyi, Bu. Nggak bisa nyanyi, nggak bisa. Reza nih. Apa, Za, harapannya, Za? Harapan Reza dalam belajar muamalah ini bisa mendalami dan menguasai lebih luas lagi tentang kaidah-kaidah dan syariat-syariat dalam Islam. Gitu, Bu. Oke, sama satu lagi nanti nyanyi ya. Setuju nggak? Nanti kita minta Reza nyanyi ya. Setuju Ibu. Setuju Bu, setuju. Iya, ini yang dari daerah harus Boleh, Bu, bangga boleh. dong. Masa yang nyanyi Betawi doang? Ondel, ondel. Oke. Rohni Ilin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Rohni. Waalaikumsalam. Hanya Rohni doang nih yang pakai salam. Perkenalkan saya Rohni Ilin. Saya asal sekolahnya dari Madrasah Aliyah Bandar Lampung. Oh, Bandar Lampung. Iya Bu. Oman model. Bukan Bu. Madrasah Aliyah. Madrasah Aliyah. Swasta Bu. Oh, di mana itu? Di Bandar Lampung. Bandar Lampung di mananya? Kan ada Sukarame, ada Labuan Ratu. Halim, Bu. Oh, di W. Halim. Dekat sama pempek tenda biru. Iya. Kita makan pempek.
Nanti pertemuan selanjutnya makan pempek ya. Ya Bu, Reza yang bikin Bu. Kamu nggak bisa bikin memangnya? Nggak bisa. Bikin dong. Apa harapannya, Non? Harapannya dalam matkul ini saya bisa mengerti lebih lagi dalam terkait muamalah, dan saya juga bisa mengamalkan dalam kehidupan yang nyata gitu. Termasuk jual beli pempek ya. Oke, Gusti. Iya, Bu. Gusti dari mana, Ti? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Gusti Muhammad Enda dari MA Al-Hikmah Bandar Lampung. Waduh, banyak dari Bandar Lampung. Kita bisa mudik bareng nih kayaknya. Apa ini harapannya, Gusti? Harapan saya semoga saya pribadi bisa lebih memahami serta mendalami ilmu-ilmu yang akan dipelajari dalam mata kuliah kajian Islam ini, Bu. Amin. Oke. Ini masih di Bandar Lampung semua apa udah pada di Jakarta? Udah di Jakarta, Bu. Oke, sip. Henry. Saya, Bu. Silakan, Dek. Perkenalkan, nama saya Hendri Suprayetno. Saya lulusan dari SM. Ada suara rumah, Bu. Ya, nggak apa-apa, lanjut aja. Lulusan dari? Saya lulusan dari SMA Muhammadiyah 1 Babat. Muhammadiyah. Oh, ini udah hatam ini hafalan Qur'annya. Gimana nih Pak Ustadz Henry harapannya? Harapan saya ingin memahami lagi dalam hal muamalah yang konsepnya jual beli sih, Bu. Yakin nih cuma jual beli doang, nggak pengen tahu yang lain? Ya, saya juga ingin ini, Bu, memahami tentang bukan hanya hablum minanas tapi hablum minallah. Oke deh, makasih ya Henry ya. Iya, Bu. Selanjutnya Sis Fahrina. Sis Fahrina? Gak ada ya? Sis Fahrina kemana nih? Ada yang tahu? Lupa, tadi Bu, lupa dinyalain mic-nya Bu, udah ngomong tadi. Perkenalkan, nama saya Sis Farina. Harapannya ingin mempelajari lebih dalam mengenai muamalah dan bisa dipraktikkan di kehidupan sehari-hari. Lulusan mana, Non? Saya lulusan SMK Sudirman 2. Jakarta. Jakarta. Medan. Jakarta. Oh, oke. Kicir-kicir ya. Coba nyanyi kicir-kicir bisa nggak? Nggak bisa, Bu. Nggak bisa sih. Hartini. Oke, Bu. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Hartini. Saya asal sekolahnya dari SMK 1 Kota Bima. Ini lagi di Bima? Enggak, Bu, udah di sini, udah di Jakarta. Oh, satu kosan sama Putri Aulia. Iya, betul, Bu. Apa yang khas dari Bima? Kerajinan tangan kali, Bu. Asik. Jadi kalau kita lulus mata kuliah ini semua dapat hadiah dong? Amin, doakan rezekinya lancar. Amin. Kita ada dapat ondel-ondel, kita dapat empek-empek, kita dapat kerajinan tangan ya. Oke, makasih Hartini, selamat datang di Jakarta ya. Ibu. Selanjutnya Maulana. Ini Maulana Malik Ibrahim nih. Ya, Bu, saya, Bu. Siapa Maulana siapa? Maulana Nama Malik saya, Ibrahim. Bukan, Bu. Nama saya Maulana Ihsan Kamil, Bu. Saya dari SMA Negeri 97 Jakarta. Waduh, ini manusia sempurna ini, Insan Kamil. Ihsan, Bu.
ihsan, kebaikan yang sempurna. Apa harapannya, San? Harapan saya di matkul ini, saya pengen belajar tentang itu, tentang pernikahan. Waduh, langsung to the point. Iya. Kenapa, San? Tertarik dengan isu pernikahan? Kamu mau Iya, nikah menarik muda? aja, Bu. Menarik aja. Biar belajar juga buat kedepannya nanti. Kalau udah mau nikah. Tapi nggak ada niat nikah muda kan? Gak ada, Bu. Perlu ada duit. Jangan ya. Janganlah, mengabdi dulu ya. Iya. Oke, makasih Ihsan. Indri? Saya, Bu. Oke, silakan Indri. Perkenalkan, nama saya Indri Dianutami. Saya dari SMK Negeri 1 Kota Tangerang Selatan. Harapan saya dalam mata kuliah ini supaya saya mengerti dan dapat mempraktekkannya dalam kehidupan saya tentang muamalah dan saya tidak keliru, Bu. Jadi sirotol mustaqim ya, Indri? Iya, Bu. Oke deh. Ini Indri. Ada Indri Aulia Maya Finati. Jadi ada dua ya? Ada dua Indri ya di kelas kita ya? Iya, Bu. Oke, sekarang Indri. Silakan Indri. Dari mana Indri? Nama saya Indri Aulia Maya Finati dari SMA 1 Bukwaru, Kabupaten Tegal. Oh, Tegal. Ini ada warung Tegal. Iya, Ibu. Kamu penguasa warung Tegal ini kayaknya nih, Indri. Iya, warteg, Bu. Waduh, mantap. Apa yang khas dari Tegal, Indri? Tahu aci sama teh itu, Bu, teh botol sosro. Itu mah milik pabrik. Iya, tapi asalnya dari Tegal, yang bikin orang Tegal itu. Aslinya mana? Tegal. Iya, Ibu. Oke. Itu tahu isi ya, Indri ya? Iya, tahu kuning sama ini, Bu, tapioka, tepung tapioka. Oke deh. Iya, Bu. Kelas kita nanti melewati masa bulan Ramadan nggak ya? Jadi kayak pengen buka puasa bareng gitu, semuanya bawa makanan sesuai khas masing-masing. Enggak ya? Kita nggak lewat ya? Enggak, Bu. Kalau lewat Ramadan kelamaan kuliahnya nanti. Oke, makasih Andri. Harapannya apa Andri? Tadi udah belum Andri? Belum harapannya. Belum, Bu. Apa Andri harapannya Andri? Harapannya biar lebih tahu tentang berbagai hubungan antar manusia sama syarat-syarat sesuai syariat, Bu. Oke deh. Tasya. Iya, Bu. Tasya ini sering tampil di YouTuber itu ya, yang suka review merek-merek mahal kosmetik ya? Beda Bu, beda Tasya. Oh, bukan Tasya yang ini? Bukan. Coba dilihat dong mukanya Tasya yang ini yang mana coba, biar kelihatan. Oh iya, sama kok cantiknya. Sama cantiknya. Jadi malu. Syah, kenalan Syah. Nama saya Tasya Anissa Salsabila, lulusan dari SMK Negeri 18 Jakarta. Harapannya? Terus harapan saya di mata kuliah muamalah ini, saya ingin lebih tahu dan lebih mempelajari lebih dalam tentang muamalah, terutama tentang hubungan antar sesama manusia, baik individu sesama antar individu ataupun individu kepada masyarakat ataupun masyarakat kepada masyarakat, gitu. Oke, terima kasih ya Tasya. Selanjutnya Julfatul Laila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Julfatul Laila Rahma. Saya dari SMK Muhammadiyah 1 Rangkas Bitung, asal saya dari Lebak, Banten. Dulu Soekarno dibuangnya di Rangkas Bitung ya? Rangkas. Bukan.
Gimana sih ini sejarah? Harapannya apa? Ingin mendalami hubungan sosial antar manusia, Ibu. Oke. Winda. Winda. Nggak ada ya? Herna. Iya, Bu. Herna ada? Ayo nak, silakan Herna. Perkenalkan, nama saya Herna Lutfiah, lulusan dari SMA Muhammadiyah Pandeglang. Oke. Apa harapannya, nak? Herna. Harapannya lebih mengetahui tentang bermuamalah dan bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, Winda nggak ada. Dinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda dari SMK Muhammadiyah Parung. Pamulang? SMK Muhammadiyah Pamulang? Oh, Parung. Parung. Oke, Parung. Oke. Harapannya apa, Din? Harapannya memperdalam kajian Islam dan muamalah, terlebih kegiatan manusia, hubungan sosialnya juga sesuai dengan syariat. Ya, makasih Din ya. Nabila. Ibu, Dinda ada, jaringannya putus-putus. Nabila. Iya, Bu, ada, Bu. Nah, silakan Nabila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Nabila Novi Melinda, biasa dipanggil Bila. Asal sekolah saya dari SMK Negeri 18 Jakarta, Bu. Harapannya untuk bisa memahami, mendalami lagi mengenai muamalah dan dapat diterapkan di kehidupan sehari-hari, Bu. Oke, makasih Nabila. Eko? Bu. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mulia, saya dari Kartika, Jakarta. Harapannya agar bisa berinteraksi dengan baik secara syariat-syariatnya. Itu aja sih, Bu. Oke, Eko. Ini kameranya kamu sebelah nih, jadi saya ngeliat kamu sebelah wajahnya. Ibu. Oke. Atiullah. Ada Atiullah? Lucy Rahmawati Irawan. Ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lucy Rahmawati Kameranya Irawan. dikebawahin dong, jadi kelihatan wajahnya. Perkenalkan, nama saya Lucy Rahmawati Irawan, lulusan dari SMA Negeri 1 Belo Bima NTB. Harapan saya di mata kuliah kajian Islam dan muamalah ini, saya ingin menambah wawasan dan memperluas ilmu pengetahuan tentang agama Islam. Device-nya. Lucy lagi di NTB apa di Jakarta? Jakarta. Terima kasih Lucy. Alfi Aulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Alfi Aulia, lulusan dari SMK Al-Ikhwaniyah. Harapan saya di matkul ini ingin lebih tahu lebih dalam lagi dalam kegiatan muamalah. Oke, terima kasih ya. Tadi Winda ada ya? Ada, Ibu. Dipanggil-panggil nggak jawab tadi, Win? Kemana? Suaranya putus-putus, Ibu. Oke, silakan Win, kenalan dulu Win. Perkenalkan, nama saya Winda dari SMK Muhammadiyah Parung. Harapan saya mempelajari kajian dan muamalah untuk menambah ilmu dan pengetahuan mengenai muamalah agar dapat menjalani hidup yang sesuai dengan syariat Islam. Waduh, berat banget nih.
Harapannya sesuai dengan syariat Islam. Semuanya pada berat-berat nih ya, sesuai dengan syariat. Tapi nggak apa-apa, ini berarti harapan tingkat dewa, tingkat tinggi ya. Teman-teman akan menjalankan sesuai dengan syariat Islam. Itu keren banget. Niat yang bagus, siratul mustaqim. Bagus. Semangat. Oke, tadi sebelum Winda siapa deh yang saya panggil sebelum Winda tadi? Tadi yang Ibu panggil sebelum Winda siapa? Winda. Alfi, Bu. Atiullah, Bu. Siapa? Atiullah. Enggak, setelah Atiullah. Lucy, Bu. Lucy udah perkenalan kan? Iya, tapi Alfi udah perkenalan belum? Belum ya Alfi ya? udah, Bu. Alfia Zahrani. Alfia belum, Bu. Iya, Alfia, silakan Alfia. Perkenalkan, nama saya Alfia Zahrani. Perkenalan. Lulusan dari SMK Negeri 10 Jakarta. Berdua, Bu, sama Ati. Berdua apanya nih? Sekolahnya? Harapan saya untuk lebih mengerti dan mengetahui secara mendalam hubungan antar manusia dengan sesuai syariat Islam, Bu. Oke, terima kasih. Leli? Udah, Bu. Iya, Bu. Silakan. Leli? Perkenalkan, nama saya Lalit Badriatul Hasanah dari Sekolah Mansatu Lebak, Banten. Tujuan saya mempelajari kajian Islam Muamalah ini karena kan Muamalah ini membahas tentang interaksi dengan manusia, hubungan dengan Allah. Jadi Leli ingin lebih memperdalam aja, Bu. Bagaimana baiknya hubungan dengan manusia, terutama dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Segitu aja, Bu. Oke deh. Ini device-nya bareng sama Rahmi ya? Iya, Bu. Ya, tadi Leli join, tapi keluar masuk terus Zoom-nya. Jadi makanya Leli berdua sama Omi. Oke, nggak apa-apa. Amelia Putri? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Amelia Putri dari SMA Negeri 1 Banjarsari, asalnya dari Lebak, Banten. Harapan saya tuh saya pengen tahu tentang jual beli yang halal dan yang haram, terus kayak yang sesuai dengan syariat Islam agar kita tidak salah gitu, Bu. Tidak salah apa? Enggak salah beli, kayak harus sesuai dengan syariat-syariat Islam kan. Terus kan sekarang tuh kayak di zaman modern tuh kita nggak tahu kayak yang haram sama yang halal. Kan kalau kita misalnya udah belajar muamalah nih, kita bisa membedakan gitu, Bu, yang haram sama yang halal. Jadi nggak beli kucing dalam karung ya, Amel ya? Ya, Bu. Oke, makasih Amel. Musdalifah? Ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Musdalifah Tunisa, panggil aja Musda. Asal sekolah saya dari SMA Negeri 74 Jakarta. Harapan saya belajar mata kuliah ini itu biar bisa tahu lebih jauh mengenai gimana Islam memandang konsep-konsep sosial. Kalau tadi dilihat dari silabusnya ya, Bu, itu saya terutama di materi yang tentang Islam dan perempuan. Oke, makasih ya. Jadi kamu lebih ingin tahu tentang bagaimana Islam memposisikan perempuan dan Islam tentang Islam dan perempuan. Makasih Musdalifah. Putri. Iya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Fadia Zahrani, lulusan dari SMK Negeri 18 Jakarta. Harapan saya dari mata kuliah ini ingin mempelajari atau lebih memperdalam lagi tentang ilmu-ilmu muamalah. Oke, makasih Putri. Terakhir Raihan Azhari. Rai? Ya, Bu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raihan Azhari, asal sekolah SMA Negeri 1 Lintau, Padang. Harapan saya ingin mendalami cara berinteraksi sama manusia sesuai syariat Islam, Bu. Ini yang kampungan jauh di Mato ya? Ya, Bu. Mau nyanyi? Gak bisa nyanyi, Bu. Masa nggak bisa nyanyi? Gak bisa, Bu.
Bisa lah, sakete. Nggak bisa, Bu. Hah? Nggak pernah nyanyi, Bu. Nggak pernah nyanyi? Oke. Nggak, Bu. Teman-teman terima kasih sudah perkenalan. Secara umum niat dan tujuan teman-teman mempelajari mata kuliah ini sangat baik sekali ya. Dan mudah-mudahan kita semua bisa memenuhinya harapan itu. Nah sekarang tinggal saya yang memperkenalkan diri. Nah, ini saya nih. Siapa sih saya? Saya adalah Yulianti Utmaina. Saya lulus dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta atau Islamic State University Syarif Hidayatullah Jakarta. Saya tahun 2005 tamat bulan Maret ya, Februari Maret itu wisudanya. Saya masuk tahun 2001 di Fakultas Syariah dan Hukum ketika itu. Ketika saya tamat, saya mendapat gelar sebagai wisuda terbaik se-UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan predikat Cum Laude. IP saya 3,84. Jadi waktu itu ketika wisuda ada sekitar 2.000 orang lebih. Nah, saya menjadi wisuda terbaik. Saya S2-nya dari Universitas Paramadina. Saya tamat tahun 2016. Hubungan internasional. Tesis saya menjadi tesis terbaik dan IPK saya menjadi 3,74 dan menjadi wisuda terbaik dari jurusan diplomasi hubungan internasional. Apa yang mau dikenal, apa lagi yang mau tahu dari saya? Penghargaan. Saya dapat penghargaan GC Champion tahun 2018. Kemudian 21st Woman for of Dialogue that you should know in 21st Century dari KISIT. Woman Unlimited dari HIVOS 2016. Dan banyak lagi lah ya. Termasuk 3 Satria Pantang Menyerah dari Provider 3 Lazismu tahun 2011. Pengalaman, saya pernah bergabung di staf sus presiden keagamaan internasional 2018 sampai 2020 ya, 2019 akhir 2020 awal. Saat ini di kampus saya sebagai ketua atau kepala pusat studi Islam, perempuan dan pembangunan Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dhani Jakarta, ketua komunitas Aisyah, anggota Majelis Hukum dan HAM pimpinan pusat Aisyah. Saya juga di Dewan Pengarah Lembaga Perdamaian Indonesia, di Kongres Ulama Perempuan Indonesia, dan juga di anggota Komisi Hukum dan HAM Majelis Ulama Indonesia Pusat. Itu tentang saya. Ada lagi yang mau ditanya tentang saya? Permisi Bu, saya belum absen. Oh Lucy, kamu tadi saya panggil berkali-kali. Atiullah Bu. Oh Atiullah. Atiullah Iya. apa Lucy? Ibu Alia juga tadi kelewatan. Alia belum? Belum Ibu. Oke. Alia dulu ya. Atiullah kan tadi, Atiullah udah dipanggil loh tadi, tapi nggak jawab. Enggak. Makanya saya pikir Jaringannya Bu. Atiullah ada? Iya Bu, tadi jaringannya. Oke, Atiullah silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana nih Atiullah mukanya? Kan nama saya. Suaranya. Atiullah kamu bareng sama Lucy? Enggak Bu. Gambaran. Satu ruangan? Iya Bu. Itu device-nya harus ada dimatiin satu tuh, kalau enggak nanti ngebendang. Apa ngeboncing. Mana Atiullah wajahnya? Ini Bu, yang di Lucy. Ya tapi yang kelihatan wajahnya Lucy, wajahnya Atiullahnya belum kelihatan. Saya pakai HP-nya Lucy Bu. Oh, kamu ini Atiullah, cuma pakai HP-nya Lucy. Device yang satu dimatiin dulu non, kalau enggak suaranya ngeboncing. Iya Bu. Ah tuh nyaring di kita di telinga enggak ini. Yang satu dimatiin dulu device-nya. Iya Bu, tunggu dulu sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan nama saya Atiullah. Saya dari Mandua Kota Bima.
Oh, ini dari Bima ya? Sama berarti? Sama Iya, Lucy? sama, Bu. Satu, satu tempat, satu lokasi, satu sekolah? Beda, Bu. Oke. Harapannya apa, Atiullah? Harapan saya dalam mata kuliah kajian Islam dan muamalah, saya ingin lebih tahu hubungan manusia dengan sesama sesuai dengan syariat Islam, agar saya bisa mempraktikannya dalam kehidupan saya sehari-hari. Amin. Terima kasih Atiullah. Ada lagi yang belum Ibu panggil? Ada lagi yang belum Ibu panggil? Alia, Ibu. Siapa yang belum? Alia, Ibu. Alia belum? Belum, Bu. Alia Sahira. Silakan Alia. Perkenalkan, nama saya Alia Sahira, asal sekolah dari MA Likma Bandar Lampung. Harapan saya itu mempelajari kajian Islam dan muamalah dengan sungguh-sungguh agar saya dapat mengatasi masalah yang ada saat saya sedang menghadapi masalah dengan mudah menguasai. Karena kan belajar kajian Islam sama muamalah kan dapat kaidah-kaidah fikih nanti, Bu. Amin. Ya, makasih banyak Alia. Alia juga dari Lampung ya. Jadi banyak nih kita yang dari Lampung ya di kelas ya. Alhamdulillah. Teman-teman selamat datang, selamat bergabung di mata kuliah ini semester 5. Nah, karena udah semester 5 jadi pasti teman-teman kreatif nih. Bisa nulis, bisa bikin konten video kreatif. Pokoknya saya nggak sabar nunggu hasil karya teman-teman. Baik, dari silabus yang saya berikan tadi, dari pengantar tentang muamalah yang saya sampaikan tadi, dan dari harapannya teman-teman, apakah ada yang ingin ditanyakan? Enggak, Bu. Enggak. Enggak. Yang lain? Ada, Bu. Belum ada? Belum ada yang ditanyakan. Oke, kalau belum ada, Ibu mau melanjutkan tentang relasi ya. Relasi perempuan dan laki-laki ini penting juga disampaikan. Kan tadi juga teman-teman sudah menyinggung tentang hubungan ya, dan ingin lebih detail tahu tentang apa sih namanya soal muamalah tadi. Nah, teman-teman kalau lihat di layar, ini adalah posisi perempuan sebelum Islam diturunkan dengan setelah Islam diturunkan. Jadi Islam itu menjadi pembeda bagi perempuan itu menjadi Islam itu menjadi pembeda. Dan pembeda ini paling kelihatan adalah ketika relasi perempuan ya. Nah, ada perubahan radikal yang dilakukan oleh Nabi Muhammad ketika Islam datang pada masa itu. Dulu sebelum Islam datang, perempuan itu kalau lahir orang tuanya itu malu. Jadi kalau dalam surat An-Nahl ayat 58 sampai 69 itu disebutkan bahwa muka si ayah itu masam. Nggak suka dia punya anak perempuan, malu, benci. Jadi anak perempuannya itu dibunuh. Sebelum Islam datang itu dulu perempuan tuh kalau menikah itu dia kayak barang. Jadi bisa mengumpulkan perempuan itu dalam jumlah ribuan. Gitu. Jadi perempuan itu benar-benar nggak ada harganya. Perempuan juga menjadi barang yang diwariskan. Bayangkan manusia itu jadi barang dan itu adalah perempuan. Kalau dia haid, dia dipisahkan dari keluarganya, dijauhkan karena dianggap kotor, najis, hina ya. Jadi ini adalah proses sebelum Islam diturunkan tuh perempuan itu benar-benar nggak ada harganya. Nah, ketika Islam diturunkan ada perubahan signifikan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Apa? Dirayakan kelahiran perempuan dengan akikah. Jadi Allah itu sungguh mengangkat derajat perempuan ketika Islam diturunkan di Jazirah Arab. Terus kalau laki-laki mau menceraikan istrinya, dia punya kewajiban untuk membayar mut'ah, nafkah, hadonah, dan mahar yang terhutang. Ya, jadi dia diwajibkan untuk itu. Ketika dia mau menikah dengan perempuan, dia wajib membayar mahar. Jadi nggak semena-mena tuh dia bisa mengumpulkan perempuan. Kemudian ada larangan kawin paksa, ada larangan melacurkan diri. Ya, termasuk perempuan itu punya hak untuk menolak perkawinan yang dipaksakan.
Ya, itu posisi perempuan setelah Islam diturunkan. Termasuk juga dalam hal waris. Perempuan juga kemudian punya hak untuk mendapatkan warisan dan memberikan warisan kepada orang lain. Ketika dia haid, dia boleh tidur bersama suaminya, bahkan dia boleh mandi bersama suaminya, dia boleh makan bersama keluarga, dia bisa bersenda-gurau bersama keluarga. Jadi dia tidak dianggap kotor, hina dan sebagainya. Beda sekali dengan sebelum Islam diturunkan, ya, Hartini ya. Nah, Aziz ya, Aulia, Alvin, Elsa ya. Jadi ini ada perubahan signifikan ketika Islam diturunkan. Ya, Eko. Nah, pada titik ini kemudian juga Islam menjelaskan bahwa perempuan itu bukan dari tulang rusuk laki-laki. Dia sama-sama min nafsil wahid ya, tercipta dari unsur yang sama. Apa itu? Yakni tanah, dari saripati tanah. Yang membedakan perempuan dan laki-laki hanya kualitas iman dan takwanya. Jadi laki-laki nggak lebih unggul dari perempuan atau perempuan lebih rendah dari laki-laki, karena dia sama-sama punya tanggung jawab memakmurkan kehidupan di muka bumi dengan kehidupan yang lebih baik. Jadi Islam kemudian menjadi pembeda bagi tradisi, ajaran, budaya ya sebelum Islam diturunkan. Nah, mata kuliah ke depan teman-teman nanti akan menurunkan pokok-pokok bahasan seperti ini dalam silabus yang telah saya bagikan atau saya sampaikan tadi. Sampai sini ada pertanyaan teman-teman? Ada? Enggak ada? Apakah jelas? Oke, jelas ya. Kalau jelas Ibu mohon ada satu atau dua orang ya, dua orang deh, satu laki-laki, satu perempuan untuk mereview apa yang telah Ibu sampaikan tadi. Yang kameranya ditutup ya, boleh ya Ibu tunjuk ya untuk mereview. Herna Lutfia, silakan direview Herna. Iya, Bu. Ya, silakan direview. Kameranya boleh dibuka Herna. Herna. Iya, Bu. Silakan direview deh. Muamalah adalah sebuah hubungan manusia dalam interaksi sosial, karena manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri. Asas-asas dalam bermuamalah yaitu tabadul al-manafi yaitu manfaat, adalah yaitu keadilan antara din suka sama suka. Konsep maqasid al-syariah yaitu tentang kebutuhan sekunder dan primer. Prinsip-prinsip dasar muamalah yang terdiri dari tauhid, kejujuran, persamaan derajat, musyawarah, toleransi, keadilan, tolong-menolong, dan amar ma'ruf nahi mungkar. Udah, Bu. Oke, sip, keren. Makasih Herna, kita kasih aplaus dong. Yeay. Oke, laki-laki. Herna, pilih temannya satu. Yang kamera ditutup boleh tuh. Pilih. Cowok. Siapa nak? Herna. Herna. Bentar, Bu. Aziz aja ya. Aziz Nasrullah ya. Boleh, Bu. Oke, Aziz, silakan Aziz. 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 Ini pakai ain apa pakai alif? Ayo Aziz, silakan direview. Aziz, suaranya masih di mute. Ada nggak Bu suaranya Bu?
Ya, sekarang kedengeran. Sekarang kedengeran. Halo Bu, halo Bu, maaf Bu tadi keluar Bu. Zulumat artinya kegelapan. Artinya lawan kata dari pelita atau cahaya, dengan kata lain gelap, atau bermakna menempatkan sesuatu yang bukan pada tempatnya. Istilah zulumat dalam bahasa Indonesia artinya tindak kejahatan, dosa, dan kesewenang-wenangan. Zulumat juga dapat diartikan pula sebagai kemusyrikan, kefasikan, kemunafikan, kekafiran, dan lain sebagainya. Makna al-zulm dalam Al-Quran dengan segala bentuk perubahan-perubahannya ada 316 kali disebut di dalam berbagai surat. Udah Bu, saya sedikit nyimak itu aja tadi.
Teman-teman maaf. Halo. Halo. Ya, Bu. Ya, maaf ininya apa namanya? Ada ini tadi. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan teman-teman? Enggak, Bu. Udah jelas semua ya? Iya, Bu. Baik, kalau sudah, mari kita tutup perkuliahan ini dengan bersama-sama mengucapkan lafaz hamdalah. Tolong apa namanya kelompoknya dibagi, termasuk juga materinya. Materinya mulai dari materi keempat ya tentang korupsi sampai akhir dibagi. Kemudian nanti kirim di grup. Kemudian terakhir hari Ahad ya, Ahad ini ya. Ahad malam ya paling lambat semua PPT dikumpulkan di saya melalui ketua kelas ya, melalui email. Kemudian mulai minggu depan nanti kita bisa mulai presentasi, tapi minggu depan karena offline Ibu ngejelasin dulu tentang materi ini ya, materi tentang harta. Berarti minggu selanjutnya ketika offline baru presentasi PPT. Baik teman-teman, kalau masih ada yang ingin ditanyakan lagi, saya ulangi, ada yang mau ditanyakan lagi? Nggak ada? Ya, Bu. Nggak ada, Bu. Baik, terima kasih banyak teman-teman ya. Tetap jaga kesehatan, prokesnya jangan lupa. Kalau nggak penting nggak usah keluar rumah. Bila ifyasabil haq wasabiqul khairat nunul qalam wa mayasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga, bye-bye. Terima kasih, Bu. Tutup ya.